Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang jarak terdekat dan terjauh pada lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti dapat menentukan jarak terdekat dan terjauh dari suatu titik terhadap lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Perhatikan lingkaran berikut ini. Ada sebuah lingkaran di mana dengan ada titik pusat P, A, B. Di sini ada satu buah titik. Nah, katakanlah titik ini adalah titik A. A ini pada X1, titiknya adalah X1, Y1. Maka di sini ada sebuah jarak. Jarak ini kita sebut sebagai R, adalah jari-jari. Nah, posisi titik adalah pada atau melalui lingkaran. Jadi titik ini ketika dia tepat pada lingkaran dikatakan pada atau melalui lingkaran. Pertanyaannya adalah jarak A terhadap lingkaran berapa? Kuncinya terletak pada kata pada di sini ya. Karena dia ini tepat pada lingkarannya, maka tentu saja A ini memiliki jarak 0 terhadap lingkaran. Karena dia tepat pada lingkaran tersebut. Selanjutnya, jika ada sebuah lingkaran masih pusatnya P, A, B dan ada dua buah titik, katakanlah A di sini, kemudian ada B, kita tarik garis lurus, ini adalah diameter ya. Maka apabila ada titik yang lain, katakanlah di sini adalah C, pertanyaannya adalah posisi C berarti berada dalam lingkaran karena dia berada di dalam lingkaran. Di sini dia ada di dalam lingkaran. Pertanyaannya sekarang, jarak C terhadap lingkaran itu berapa? Ingat, karena dia berada di dalam lingkaran. Di sini maka jarak terhadap lingkaran ada dua opsi yang diberikan, yaitu CB, dia jaraknya ke B di sini, atau dengan CA. Nah, maka di sini ada dua jarak, yaitu yang terkecil di sini kita sebut sebagai jarak yang terdekat, sedangkan yang panjang di sini kita sebut sebagai jarak yang terjauh. Nah, jarak yang terdekat bagaimana kita menghitungnya? Begitu pula bagaimana kita menghitung jarak yang terjauh. Kita hubungkan dengan titik pusat di sini dan juga jari-jarinya. Nah, di sini R-nya kita bisa menganalisis melalui persamaan lingkaran. Begitu pula titik pusatnya. Kita juga bisa menganalisis pada lingkarannya, persamaan lingkarannya. Maka jarak terdekat atau CB di sini berasal dari R dikurangkan dengan PC. P itu berarti kita menggunakan jarak dua buah titik, yaitu P dan C. Kalau jarak terjauh berarti kalau di sini ini juga sama R-nya juga ya. Maka penjumlahan CA ini didapat dari R ditambahkan dengan PC. Bisa diamati dari grafik yang diberikan. Selanjutnya, apabila ada kasus yang seperti ini, ternyata dia berada di luar lingkaran. Karena dia berada di luar lingkaran, maka jarak C terhadap lingkaran konsepnya seperti apa? Jika C berada di luar lingkaran, maka kita bisa menarik C dengan titik pusat ini. Ingat, pusat bisa kita analisis melalui persamaan lingkarannya. Maka kita bisa tarik di sini. Kita bentuk dalam
Karena di sini ada titik ya, titik yang pada lingkaran ini kita sebut sebagai A. Kemudian kita bisa tarik dalam yang namanya garis singgung. Ini adalah garis singgung titik C terhadap lingkarannya. Karena menyinggung di sini pasti ada satu buah titik, katakanlah B. Dan pusat ke B ini adalah jari-jari. Nah, antara PB dengan CB di sini dia tegak lurus. Maka berlakulah rumus Pitagoras. Sehingga kita di sini kita bisa mengetahui jarak posisi titik C yang berada di luar lingkaran memiliki jarak terjauh dan terdekat. Terdekat dan terjauhnya, terdekatnya adalah CA dan terjauhnya adalah CB. Ini adalah terjauh. Lalu bagaimana menghitung jarak terdekatnya yaitu CA? Kalau CA ini adalah R ya, maka tinggal kita mencari PC di sini, CA karena kita mau cari CA berarti PC-nya kita cari dikurangkan dengan jari-jari. Dari sini ya, jadi CA ini didapat dari PC, panjang PC dikurangkan dengan jari-jari karena bagian PA ini adalah jari-jari. Selanjutnya bagaimana jarak yang terjauh yaitu CB di sini? Pakai konsep Pitagoras. Kalau PB di sini adalah jari-jari, kemudian PC juga kita bisa mencarinya jarak dua buah titik yaitu antara P dan C, maka CB di sini kita bisa mencari dengan menggunakan konsep Pitagoras, yaitu berarti di sini PC kuadrat dikurangkan dengan R kuadrat. Jadi konsep Pitagoras yang kita pakai. Contoh soal berikut ini. Diberikan titik B ke lingkaran seperti ini. Maka yang ditanya adalah jarak terjauh. Untuk mengetahui posisi B, kita harus mengecek dulu kedudukan titik B terhadap lingkaran itu di mana. Apakah dia pada atau melalui, atau dia di dalam, atau dia di luar. Nah, kita cek dulu, kita masukkan. X-nya kita ganti 3 dan Y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2. Kalau kita dapatkan di sini 3 dikurangkan 1, 1 ya. 1 kuadrat, 1. 2 dikurangkan 1 juga 1 kuadrat, 1 sama dengan di sini 2. Karena 2 ini ternyata lebih kecil dari 32, artinya apa? Betul, artinya dia titik berada di dalam lingkaran. Kalau posisi di dalam lingkaran berarti bisa kita analogikan seperti ini ya. Ada titik yang ada berada di dalam lingkaran yaitu B dengan titik 3,2. Karena yang diminta jarak terjauh berarti jarak yang ini yang terjauh. Yaitu didapat dari apa? R-nya ditambah PB, ya kan? R ditambah PB. Maka kita cari PB-nya itu yaitu pusat lingkarannya berapa. Nah, kalau di sini ada R, maka BA di sini kita dapatkan yaitu R ditambah PB. Nah, selanjutnya kita cari nilai R-nya berapa, PB-nya berapa. PB-nya di sini kita bisa analisis bahwa pusatnya terletak di, ingat rumus pusat yang berpusat di A, B. Maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Pusatnya 2,1. Jari-jarinya akar 32, ya kan? Nah, kita dapatkan di sini, kita bisa menyederhanakan akar 32 itu 4 akar 2. Selanjutnya, berarti kita mau mencari PB-nya, panjang PB, yaitu panjang antara titik P dengan titik P.
PB-nya di sini ya. Karena R ditambah PB. R-nya sudah ketemu, tinggal nyari PB-nya. PB-nya yaitu 2,1, B-nya 3,2. Maka jarak dua buah titik. Rumusnya adalah seperti ini ya. Ingat, rumus jarak dua buah titik. X1 dikurangi X2. Siapapun bisa jadi X, berarti di sini 2 dikurangkan 3 atau 3 dikurangkan 2 sama ya. Maka di sini 2 dikurangkan 3 maka harus konsisten. 1 dikurangkan 2. Sehingga kita dapatkan min 1 kuadrat plus min 1 kuadrat menjadi akar 2. Nah, PB-nya akar 2. R-nya 4 akar 2. Maka sama dengan 5 akar 2. Maka jawabannya adalah 5 akar 2. Soal berikutnya. Yang diminta sekarang jarak terdekat antara titik min 7,2 terhadap lingkaran. Kalau ini bentuk umum. Ingat, analisis pusat dan jari-jari bentuk umum seperti apa. Terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, ingat kita harus mengetahui kedudukan titiknya. Terhadap lingkaran apa? Di dalam, di luar, atau pada? Yaitu dengan cara memasukkan titiknya ke dalam persamaan lingkaran. Kita ganti X-nya dengan min 7, Y-nya dengan 2. Sehingga didapatkan seperti ini. 49 tambah 4 ditambah 70 dikurangkan 28 dikurangkan 151 menjadi min 56. Ternyata lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0 artinya apa? Betul, artinya bahwa titik min 7,2 terletak di dalam lingkaran. Nah, dengan bentuk seperti ini, bahwa terletak di dalam lingkaran nih A-nya. Kita sebut sebagai A ya, min 7,2-nya. Karena diminta yang jarak yang terdekat, maka berarti kita cari titik di sini. Kita ambil, katakanlah ini adalah B. Maka PB di sini adalah apa? Rata-rata, jari-jari ya. Di situ adalah jari-jari. Maka untuk mencari jarak terdekat yaitu AB atau BA adalah R dikurangi PA. R-nya dikurangi dengan PA di sini. Nah, untuk mencari PA, kalau R kita analisis melalui persamaan lingkaran. Pusatnya juga kita analisis melalui persamaan lingkaran di sini. Ingat kalau bentuk umum untuk mencari pusat lingkaran A per min 2 B per min 2 juga. Di mana kita cek A-nya di sini sama dengan berapa? Min 10. B-nya sama dengan berapa? Min 14. C-nya sama dengan siapa? Min 151. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus yang diberikan di sana. A-nya berarti kita ganti dengan min 10, B-nya min 14, sehingga disederhanakan menjadi 5 per 7. Kita punya pusatnya adalah 5 per 7. Bisa dong kita nyari PA-nya, karena A-nya adalah min 7,2. Di mana PA-nya berarti jarak dua buah titik tadi. Sama ya, jarak dua buah titik berarti tinggal kita masukkan yang jadi X, 5 sama min 7. Berarti min ketemu min di sini plus, kemudian 7 min 2. Sehingga didapatkan 12 kuadrat 144 ditambah 25 sama dengan 169, akarnya adalah 13. Jarak PA sudah kita temukan. Berarti kita tinggal nyari R-nya. Analisis lagi pada persamaan yang diberikan. Di mana jari-jari lingkaran adalah bentuknya seperti ini. Kita ganti A, B, dan C-nya yang sudah kita analisis tadi. Di mana A-nya adalah min 10, B-nya min 14, C-nya adalah min 151. Maka min ketemu min di sini jadinya plus ya.
100 dibagi 4, 25, 14, di sini 49, plus 151. Kalau kita jumlah, dia 225, yaitu akar 15. Akarnya jadinya 15. Tinggal kita masukkan. Karena kita sudah dapat R-nya adalah 15, PA-nya adalah 13. Maka kita dapatkan di sini BA-nya menjadi sama dengan 2. Jadi yang terpenting tadi apa? Analisis kedudukan titik, apakah dia di luar ataukah dia ada di dalam. Analisis pusat dan jari-jari untuk menyelesaikan kasus ini. Soal berikutnya. Sekarang yang ditanya adalah panjang garis singgung dari titik ini. Maka ingat, biar kita tahu kedudukannya, maka kita masukkan nih titik 5, min 2 ke dalam persamaan lingkaran agar kita tepat apakah dia memang berada di luar, dalam, atau pada. Sehingga di sini jawabannya sama dengan 25. Kalau 25 artinya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar artinya apa? Betul. Dia ada di luar lingkaran. Karena dia berada di luar lingkaran, kalau kita gambar, jadinya bentuknya seperti ini. Ada di luar lingkaran, ini adalah A. Nah, yang diminta adalah persamaan garis singgung. Kalau A-nya 5, min 2 ya, persamaan garis singgungnya. Ini kita tarik garis tadi, persamaan garis singgungnya. Di sini ketemu titik B yang berada pada lingkaran. Kita katakanlah adalah B. Kemudian ini adalah garis singgung. Yang ketemu adalah titik di sini, salah satu titik singgungnya kita sebut sebagai C. Kalau kita tarik garis, ini adalah R-nya. Dan dia ini adalah siku-sikunya ada di sini. Ini adalah garis singgung. Kalau berarti panjang garis singgung di sini adalah jarak terjauh dari titik A terhadap lingkaran. Itu adalah panjang garis singgung titik A yang berada di luar lingkaran. Maka rumus untuk mencari AC di sini yaitu dengan cara mencari apa? AC di sini adalah mencari Pitagorasnya, yaitu PA kuadrat dikurangkan dengan R kuadrat. Berarti kita nyari pusat dan jari-jari melalui menganalisis dari persamaan lingkaran. Pusatnya berapa? A per min 2. A siapa? Angka di depannya X. B-nya angka di depannya Y, berarti A-nya min 2, B-nya min 8. Sehingga kita dapatkan 1,4. Nah, udah dapat pusat lingkaran, yaitu 1,4 di sini. Kita bisa mencari PA-nya. Di mana PA adalah jarak dua buah titik. Jarak dua buah titik rumusnya seperti ini. X 1 dikurangkan 5, 4 dikurangkan min 2. Min ketemu min di sini plus ya. Maka didapatkan min 4 kuadrat, 4 tambah 2, 6. Maka 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Kita biarkan saja. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita analisis lagi R-nya. Jari-jarinya. Jari-jarinya rumusnya ini ya. Maka kita ganti A-nya jadi min 2, B-nya adalah min 8, C-nya adalah min 10. Min ketemu min di sini, makanya di sini adalah plus. Maka 4 kuadrat per 4, 1. 64 dibagi 4 adalah 16 plus 10, maka akar 27. Kita masukkan, kenapa nggak usah disederhanakan? Karena kita ketemu dengan kuadrat di sini ya. Kalau ketemu kuadrat, jadinya akarnya hilang. Jadi tinggal 52 dikurangkan dengan 27, yaitu sama dengan akar 25, yaitu sama dengan 5. Mudah ya, ingat, analisis kedudukan terlebih dahulu, konsep dia ada di luar atau di dalam. Konsep jarak dua buah titik, konsep menganalisis pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran. Sebuah mimpi itu
tidak akan menjadi kenyataan meskipun melalui sihir, tapi akan menjadi nyata melalui keringat, tekad, dan kerja keras. Sampai jumpa!